Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalkan nama saya Dinda Fadila. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, program studi manajemen dengan NIM 2892170006. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang kepemimpinan partisipatif. Baiklah, langsung saja saya jelaskan. Gaya kepemimpinan partisipatif adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin atau leader melibatkan para anggota timnya untuk saling berdiskusi dalam menemukan atau mengambil suatu keputusan. Gaya kepemimpinan seperti ini yang mendorong anggota timnya untuk terlibat dalam suatu masalah ataupun dalam keadaan tertentu. Pada umumnya, gaya kepemimpinan partisipatif memberikan kesempatan bagi para anggota timnya untuk berkembang. Hal ini dikarenakan tidak hanya seorang pemimpin atau leader yang memikirkan untuk memecahkan masalah dan menginstruksikan kepada bawahan atau anggota timnya untuk melaksanakan instruksi tersebut, melainkan juga bertanya, berdiskusi, dan brainstorming bersama mengenai suatu pendapat daripada bawahan atau anggota tim sehingga dapat mengasah kreativitas para bawahan untuk bisa berkembang. Lalu, peran pemimpin di sini lebih sebagai moderator atau fasilitator untuk menawarkan bimbingan dan menjaga diskusi tetap seimbang dan terkendali. Dari situ, anggota diskusi saling berbagi ide, masukan, atau pendapat tentang bagaimana cara terbaik menyelesaikan masalah. Pemimpin setelahnya merangkum informasi dan ide dari kelompok untuk membuat keputusan sebagai kelompok. Suara terbanyak menentukan arah tindakan yang akan diambil perusahaan. Meski begitu, kadang ada beberapa kasus di mana tetap pemimpinlah yang berhak menentukan keputusan akhirnya, berdasarkan pertimbangan pribadi dan jalannya diskusi tersebut. Tanggung jawab untuk menjalankan keputusan nantinya akan dibagi rata di antara semua anggota staf dengan pemimpin sesuai peran dan tugasnya masing-masing. Akan tetapi, gaya kepemimpinan ini hanya merujuk pada proses decision making di lingkup kecil, seperti per departemen atau di antara satu tim dengan supervisornya langsung, bukannya pengambilan keputusan besar yang mempengaruhi keseluruhan organisasi. Kepemimpinan partisipatif mirip dengan gaya kepemimpinan demokratis dalam mendorong kolaborasi antar anggota tim. Selanjutnya, ciri-ciri kepemimpinan partisipatif. Pertama, budaya diskusi yang terbuka dan jujur. Sosok kepemimpinan partisipatif dengan tulus memancing pendapat dari anggota timnya untuk membantu mereka membuat keputusan. Mereka menginginkan pendapat berbobot dari sebanyak mungkin orang yang terlibat. Setiap ide maupun masukan dipandang sebagai aset yang harus diizinkan mengalir dengan bebas dalam diskusi. Kedua, menumbuhkan kepercayaan. Tidak seperti pemimpin dengan gaya otokratis atau transaksional, pemimpin memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang menarik dan terbuka. Tujuannya agar setiap karyawan merasa nyaman berdiskusi dan berbagi pendapat karena tahu akan ditanggapi dengan serius. Dan yang terakhir, penekanan pada moralitas dan nilai-nilai. Sosok dengan kepemimpinan partisipatif percaya bahwa setiap orang memiliki hak untuk didengar. Maka itu mereka juga percaya bahwa sebagai pemimpin mereka harus memfasilitasi interaksi ini untuk kebaikan kelompok. Ide-ide akan paling baik didistribusikan dalam kelompok karena ini berarti semua pendapat dan saran dapat segera dibedah dan dianalisis satu persatu. Lalu, bagaimana sih langkah cara kerja yang bisa dilaksanakan oleh seorang pemimpin dalam menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif? Yang pertama, memfasilitasi atau memulai suatu pembicaraan. Dalam langkah pertama, seorang pemimpin dalam kesehariannya berkewajiban untuk memulai suatu pembicaraan atau suatu diskusi agar bisa menemukan keputusan yang tepat. Dan pada umumnya, seorang pemimpin selalu menetapkan prosedur atau SOP dalam bagaimana diskusi berlangsung. Lalu yang kedua, membagi insight
berupa informasi dan pengetahuan. Langkah kedua, selain membuat aturan dalam berjalannya diskusi atau percakapan, dalam suatu tim, seorang pemimpin juga bertanggung jawab dalam membagikan informasi yang dibutuhkan saat pemecahan masalah, dan juga seorang pemimpin berkewajiban membagikan pengetahuan kepada anggota tim atau bawahannya. Pengetahuan yang dimaksudkan di sini dapat berupa ilmu yang dimiliki sang pemimpin ataupun skill yang dikuasai oleh seorang pemimpin. Lalu yang ketiga, mendorong orang-orang untuk membagikan ide atau solusinya. Langkah berikutnya, seorang pemimpin yang menerapkan kepemimpinan partisipatif di sini juga harus bisa mendorong para bawahan atau anggota tim dalam memberikan pendapat atau idenya, masing-masing dari sebuah masalah yang ingin dipecahkan. Cara ini juga bisa berupa brainstorming bersama antara pemimpin dan bawahan. Langkah keempat, mensintesis informasi yang tersedia. Setelah selesai brainstorming bersama antara pemimpin dan bawahan, atau setelah menerima ide, pendapat, dan masukan dari para bawahan, seorang pemimpin juga berkewajiban dalam mengumpulkan informasi dari para bawahan dan menganalisanya. Pemimpin akan menghabiskan waktu tambahan untuk mengeksplorasi dan memahami dari saran dan ide yang telah dikumpulkan. Ide dan saran yang berupa informasi tersebut, sang pemimpin juga perlu memilah mana informasi terbaik yang akan dijadikan dalam mengambil keputusan atau pemecahan suatu masalah. Karena dari informasi tersebut, sang pemimpin akan mendapatkan hasil analisa berupa pro dan kontra dari informasi tersebut. Kelima, mengambil keputusan yang terbaik. Dalam langkah yang kelima ini, seorang pemimpin yang sudah merasa mendapatkan cukup banyak data dan insight dari para bawahan atau anggota timnya, pemimpin dapat mengambil keputusan dari informasi yang disampaikan dari para bawahannya. Dan pada umumnya, proses pengambilan keputusan di sini bisa sangat berbeda dikarenakan bergantung pada dimensi partisipasinya. Semakin otokratik seorang pemimpin, maka akan semakin sedikit informasi yang diambil dari para bawahannya atau anggota tim dalam pengambilan keputusan, dan cenderung pemimpin hanya mengambil satu informasi yang baginya sangat berguna dalam memecahkan masalah. Berbeda dengan pemimpin yang bertipe konsensus, sang pemimpin akan mengambil keputusan dari proses di mana semua bawahan atau anggota tim setuju dengan informasi yang diambil untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, atau keenam, memberitahu keputusan yang telah diambil kepada yang lain. Bergantung pada bagaimana keputusan yang dibuat, langkah terakhir dalam framework kepemimpinan partisipatif di sini sangat berkaitan dengan bagaimana seorang pemimpin mengkomunikasikan keputusan tersebut kepada para bawahan dan anggota tim. Pada umumnya, pemimpin akan menjelaskan keputusan yang diambil kepada para bawahan dan memberikan alasan yang tidak merugikan pihak maupun manapun di balik keputusan tersebut. Pada langkah ini, bawahan bisa memberikan saran ataupun kritik dari keputusan yang telah dibuat, walaupun keputusan telah ditentukan. Lalu, apa sih kelebihan gaya kepemimpinan partisipatif? Pertama, peningkatan produktivitas tim. Anggota organisasi merasa diberdayakan ketika mereka dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Mereka akan lebih cenderung produktif ketika mereka merasa pekerjaan dan suara mereka dihargai. Yang kedua, melahirkan tenaga kerja yang kreatif. Budaya diskusi yang membebaskan segala macam ide dan gagasan dapat memfasilitasi lahirnya pemikiran-pemikiran out of the box dan berbagai cara baru yang inovatif untuk berkolaborasi. Ketiga, meningkatkan loyalitas karyawan. Anggota tim akan menunjukkan loyalitas yang lebih tinggi jika perusahaan memungkinkan mereka berpendapat secara aktif dan suara mereka didengarkan. Keempat, menciptakan tim yang kuat. Lewat diskusi dan pembuatan keputusan bersama, semua orang yang terlibat akan lebih mudah untuk bersatu menuju tujuan akhir. Lalu yang kelima, membentuk karyawan yang mandiri.
Anggota tim yang aktif mengambil bagian dalam pengambilan keputusan cenderung menunjukkan kemandirian lebih tinggi saat bekerja. Pasalnya mereka sudah tahu apa peran mereka di situ, paham apa yang harus dilakukan dan bagaimana caranya, dan mengerti apa tujuan dari pekerjaan tersebut. Lalu, kalau ada kelebihan juga ada kekurangan. Kekurangan gaya kepemimpinan partisipatif. Yang pertama, pengambilan keputusan dapat berjalan alot. Badan eksekutif, anggota dewan atau yayasan pemegang saham, dan investor sangat bertumpu pada hasil dan profit. Bagi mereka, gaya kepemimpinan partisipatif mungkin tidak efisien karena proses pengambilan keputusan dapat berjalan alot atau lambat. Yang kedua, konflik datang dari anggota yang tidak didengar, ditambah lagi ketidaksepakatan selama prosesnya dapat dengan mudah menyebabkan konflik dan masalah antar anggota. Jika ada yang merasa pendapat mereka tidak didengarkan atau dihormati. Yang ketiga, tidak cocok kala terjadi krisis. Selain itu, mengandalkan konsensus dari orang-orang yang salah informasi atau tidak memiliki data yang akurat dapat berakhir sia-sia. Hal ini dapat menghambat alur kerja dan kinerja karyawan, juga membuat orang-orang yang terlibat di dalamnya cepat frustasi. Gaya kepemimpinan partisipatif juga tidak efektif digunakan dalam keadaan krisis karena proses pengambilan keputusan yang berlarut-larut. Bagaimana sih karakter yang perlu dimiliki untuk menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif? Yang pertama, approachable, mudah didekati. Gaya kepemimpinan yang partisipatif tidak akan berjalan jika bawahan merasa tidak nyaman untuk mendekati sang pemimpin. Oleh karena itu, pemimpin perlu menjadi orang yang easygoing. Yang kedua, good communicator atau pembicara yang baik. Sebagai pemimpin yang menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif, pemimpin perlu pintar dalam berbicara karena gaya kepemimpinan partisipatif memerlukan dua aspek penting dalam komunikasi, yaitu kemampuan menerima informasi dan kemampuan membagikan informasi. Yang ketiga adalah thoughtful atau bijaksana. Tidak dipungkiri lagi, seorang pemimpin memanglah harus bijak, apalagi saat mengambil keputusan. Dalam menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif, seorang pemimpin berhadapan langsung dengan sebuah tim yang dimana isinya penuh dengan orang-orang yang memiliki karakter yang beragam, sehingga pemimpin harus bisa bergaul dengan timnya dan bisa menerima masukan dari timnya. Open-minded, berpikiran terbuka. Apapun dimensi kepemimpinan partisipatif yang difokuskan, seorang pemimpin perlu memiliki pemikiran terbuka karena akan selalu berkonsultasi dengan para bawahan dan harus menerima masukan yang diberikan, walaupun bertentangan dengan kehendak sang pemimpin. Dan yang terakhir ada empowering atau memperdayakan. Seorang pemimpin harus bisa memperdayakan para bawahan ataupun anggota timnya. Sebagai pemimpin yang partisipatif, pemimpin harus memastikan bawahan memiliki kesempatan untuk belajar dan mengembangkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, sudah menjadi tugas seorang pemimpin dalam memberikan kesempatan sehingga para bawahan bisa menjadi pemimpin yang baik. Sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dapat dipahami dan dipengerti oleh teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.